Baik teman-teman, di sini saya akan jelaskan pada ekologi suksesi. Jadi di sini sebelum kita mengetahui pada ekologi suksesi, kita harus mengetahui dulu pengertian suksesi tersebut. Jadi pengertian suksesi ini adalah suatu proses perubahan berlangsung pada satu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuklah komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Dengan perkataan lain, suksesi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem yang seimbang. Gitu. Jadi nanti di sini akan kita bahas tentang suksesi primer dan suksesi sekunder. Jadi pada suksesi primer ini itu terjadi jika suatu komunitas mendapatkan gangguan yang mengakibatkan komunitas awal itu hilang secara total sehingga terbentuk komunitas baru. Ya, gangguan ini kita berikan salah contoh seperti letusan gunung berapi. Jadi secara konkretnya untuk sekarang itu seperti keluarga kita di Lembata itu terjadi pada letusan gunung berapi yaitu Ile yang barusan terjadi, itu mengakibatkan semua komunitas yang hidup di gunung tersebut akan mati, akan hilang semuanya, karena api yang keluar pada letusan gunung tersebut akan menghancurkan semua habitat-habitat yang ada di tempat itu, akan hilang. Tetapi nanti beberapa tahun kemudian itu akan terjadi lagi, yaitu terbentuk lagi suatu komunitas baru yang terjadi di tempat itu. Jadi tetapi dalam jangka waktu yang cukup lama untuk terbentuk suatu komunitas baru di tempat itu. Itu untuk suksesi primer. Sedangkan suksesi sekunder ini terjadi jika suatu komunitas mendapatkan gangguan, tetapi hanya mengakibatkan sebagian saja komunitas yang rusak. Itu salah satu contohnya seperti penebangan hutan secara liar ataupun pembakaran hutan secara liar. Jadi penebangan hutan ataupun pembakaran hutan secara liar itu mengakibatkan sebagian dari komunitas yang hidup di situ akan terancam punah. Kenapa? Karena merupakan salah satu contoh kehilangan tempat tinggal dan mengakibatkan kematian pada suatu komunitas yang hidup di saat itu. Dan situ suksesi sekunder ini terjadi karena campur tangan manusia. Jadi itu bukan kelalaian manusia, tapi merupakan suatu keinginan yang sebenarnya merupakan satu kesalahan bagi kita, bahwasannya untuk suksesi sekunder ini dapat menghancurkan alam dan merugikan kita manusia, karena tidak ada namanya reboisasi kembali atau penanaman kembali. Karena secara kasat mata yang kita lihat, jika mereka menebang pohon ataupun membakar pohon, tidak ada namanya reboisasi atau penghijauan kembali, mengakibatkan tanah yang di saat itu akan terancam kering dan bisa jadi serat-serat yang sebenarnya bermanfaat untuk tanah itu akan mati atau akan hilang. Dan ini merupakan salah satu contoh suksesi sekunder alami. Ini yang suksesi sekunder buat apa yang dilakukan oleh manusia. Dan berdasarkan tempat terbentuknya itu terdapat 3 jenis komunitas, yaitu hidrosfer, halosfer, dan exosfer. Untuk hidrosfer ini suksesi yang terbentuk di ekosistem air tawar, halosfer ini suksesi yang terbentuk di ekosistem air payau, dan exosfer ini suksesi yang terbentuk di daerah gurun. Jadi untuk ketiga komunitas ini bahwasanya semuanya itu dipengaruhi oleh musim, berarti ketidakseimbangan pada ketiga ekosistem ini, pada hidrosfer, halosfer, dan exosfer ini. Jadi ketidakada keseimbangan lagi pada tempat-tempat yang kehidupan pada komunitas tertentu. Jadi untuk pengaruh itu
faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah ekosistem pada suatu komunitas yang hidup itu contohnya pada kelembapan, curah hujan, suhu itu sangat mempengaruhi untuk kehidupan pada komunitas tertentu. Karena tidak semua komunitas dapat hidup pada musim-musim yang berbeda gitu. Ada satu komunitas yang hanya hidup pada musim yang dingin, ada juga komunitas yang hidup pada musim yang panas. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.